Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Ayo bergabung bersama kami di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau senangkan hatinya lewat pujian kita. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semua karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Dan sore malam hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan syukur kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mau membalas setiap kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberi
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Selamanya hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku sembah selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus yang kudus. Oh, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidupku. Oh, satu hal yang kami percaya dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah menjadi penyelamat atas hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Untuk itu Tuhan, dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu? Hanya lewat pujian kami, hanya lewat sembah kami bagi-Mu Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang melayakkan setiap kami. Kami boleh datang menyenangkan hati-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus-Mu menjamah berkarya atas hidup kami.
Mari kasih Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Dia. Kami datang kepadamu Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami bagimu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Tentunya tetap luar biasa di dalam Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari satukan hati, kita akan bersama berdoa untuk menyambut firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang sedang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami tetap ada dalam kehendak-Mu, maka apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami itu adalah luar biasa dan membawa hidup kami makin mengalami anugerah Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami sudah
memuji menyembah Engkau malam ini, dan kami rindu untuk Engkau juga memberkati setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu itu pun boleh senantiasa tergenapi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sambut berkat firman-Mu malam ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kekasih Tuhan, kita boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap memilih untuk menjadi pribadi yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kita belajar dari satu pribadi yang akan membawa kehidupan kita, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang hidup berkenan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itulah yang akan membuat kehidupan kita makin luar biasa di dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Firman Tuhan malam ini berbicara tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan, itulah yang harusnya, saudaraku, menjadi kerinduan kita, menjadi kehidupan kita, menjadi tujuan kita. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita mau mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena perkenanan Tuhan itulah, saudaraku, yang akan membuat kehidupan kita mengalami janji Tuhan dan mengalami kehidupan yang lebih baik. Dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun, kalau kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, percayalah, kita akan terus mampu melalui segalanya. Bahkan kita akan melihat bagaimana kuasa, pertolongan, keajaiban Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan belajar satu pribadi. Siapa dia? Yaitu Daud, saudaraku. Tentunya kita tahu Daud adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menemukannya. Daud pribadi yang berkenan di hatinya. Biarlah saudaraku, apa yang dialami oleh Daud yang sebentar kita akan bersama belajar ini juga kita alami. Tuhan boleh menemukan kehidupan kita adalah anak-anaknya, umatnya, para hambanya yang dikenan oleh Tuhan, yang memiliki hidup di dalam perkenanan, ya, sehingga kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, baik untuk hidup di bumi maupun untuk hidup yang akan datang. Kita akan sama-sama baca kekasih Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita akan baca di ayat yang ke-22, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kita akan baca malam hari ini. Firman Tuhan katakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, sekali lagi saya bacakan di sini, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Firman Tuhan ini jelas, saudaraku, bagaimana bahwa Tuhan sendirilah, Allah sendirilah yang berkata, ya, menemukan satu pribadi, yaitu Daud bin Isai adalah pribadi yang berkenan di hatinya. Betapa bahagianya, ya, ketika Allah, Yesus Tuhan kita itu berkata kepada masing-masing kita bahwa menemukan pribadi kita adalah pribadi yang berkenan di hatinya. Ya, kita bisa juga baca ayat ini, kita ganti nama kita masing-masing, saudaraku. Ya, jadi kata Daud, nama Daud ganti dengan nama kita. Dan biarlah ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, contohnya, ya, seperti saya bacakan di sini tentang Tabita Tarlin. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Tabita Tarlin, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Wow, saudaraku, ketika hidup kita diperkenan oleh Tuhan, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita ada dalam perkenanan Tuhan, maka tidak mungkin kita menjadi pribadi yang tidak mengalami janji Tuhan, saudaraku. Kita pasti akan melihat dan mengalami bagaimana Tuhan selalu menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga sudah tahu bagaimana kehidupan Daud, saudaraku? Pada akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Itu semuanya terjadi karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang juga kita sembah itu berkenan di dalam kehidupan pribadi Daud. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat tentunya mengapa Daud di sini bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dia bisa hidup di dalam perkenanan Allah. Dia bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku, Daud bisa menjadi pribadi yang demikian, tetapi dia tidak melakukan sesuatu di dalam hidupnya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak mungkin. Tuhan berkenan kepada diri seseorang karena Tuhan melihat apa yang dilakukan seseorang ini, apa yang dilakukan pribadi ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya. Ya, yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, tadi kita sudah baca, kekasih Tuhan. Di sini dikatakan bahwa mengapa Daud menjadi pribadi yang berkenan dan memperoleh perkenanan yang dari Tuhan. Ayat terakhir di dalam ayat 22 di sini sudah dikatakan bahwa seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, jelas firman yang kita baca malam hari ini. Mengapa Daud dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Mengapa Daud dia hidup di dalam perkenanan Tuhan, saudaraku? Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, itulah juga yang harus kita lakukan, saudaraku. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, kekasih Tuhan, supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, seperti halnya yang dilakukan oleh Daud, itulah yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melakukan segala kehendak Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, saudaraku. Karena malam ini kita belajar dari kehidupan Daud. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan sehingga kehidupannya menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang Daud lakukan adalah dia melakukan segala kehendak Tuhan. Mari, biarlah kita semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap memilih untuk kita melakukan apa yang dikehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tidak banyak alasan, saudaraku. Kita tidak banyak argumen. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, mari kita hanya berkata ya, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Meskipun kehendak Tuhan itu, saudaraku, seringkali bertentangan dengan kehendak kita, dengan keinginan kita, mari belajarlah untuk kita tetap taat melakukannya. Percayalah bahwa kehendak Tuhan itu pasti kehendak yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau belajar seperti Daud di sini. Tuhan mendapatkan Daud, dia melakukan segala yang dikehendaki Tuhan. Ya, dari mana kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan, saudaraku? Tidak lain adalah dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari, jangan pernah jemu dan jangan berhenti. Apalagi di masa sekarang, terus semakin perbanyak untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah, saudaraku, kita akan tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga malam hari ini, ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, di situ kita akan tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Itu juga yang dilakukan oleh Daud, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, Daud menjadi pribadi yang senantiasa menghormati orang tuanya. Ya, dia menghormati orang tuanya. Di dalam Mazmur ditulis bagaimana Daud pun menyatakan bahwa dari kandungan ibuku, ya, aku dilahirkan. Nah, kekasih Tuhan, ini menunjukkan bagaimana Daud sadar, ya, dia lahir dari seorang rahim, seorang ibu. Dia memiliki seorang orang tua dalam kehidupannya, ya. Dan disitulah mengapa Daud dia tetap menaruh hormat kepada orang tua. Apakah betul
betul Daud menaruh hormat kepada orang tua? Ya, tentunya kita tahu bagaimana ketika Nabi Samuel hendak mengurapi anak-anak Isai. Daud di situ kita lihat dia tidak diperhitungkan. Iya, hanya di waktu-waktu yang terakhir ketika semuanya anak-anaknya itu sudah diberhadapkan kepada Nabi Samuel saat itu. Baru ketika Nabi Samuel bertanya, apakah hanya ini anakmu? Ya, dan ternyata masih ada satu, yaitu Daud. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Nah, kekasih Tuhan, ini menunjukkan bagaimana Daud dia dipandang sebelah mata oleh ayahnya. Tetapi apakah Daud menjadi anak yang tidak hormat kepada orang tua? Tidak. Bagaimana ketika Daud diperintahkan dia harus mengirimkan makanan kepada saudara-saudaranya, Daud tetap taat, Daud tetap lakukan apa yang diperintah orang tuanya. Itulah mengapa Tuhan sangat berkenan kepada kehidupan Daud. Dia menjadi anak yang selalu hormat kepada orang tua. Dia tidak melihat bagaimana orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia, tetapi Daud memilih untuk dia tetap hormat taat kepada orang tuanya. Engkau anak-anak muda, mungkin malam hari ini juga ada anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan ini. Jadilah anak-anak yang hormat kepada orang tua. Demikian juga kita semuanya, sekalipun kita sudah menjadi orang tua, mungkin kita masih punya juga orang tua, tetapi mari kita mau tetap taruh hormat kepada mereka, apapun kondisinya, apapun yang pernah mereka lakukan kepada kita. Mungkin orang tua kita pernah mengecewakan kita, tetapi mari kita mau belajar untuk tetap hormat kepada orang tua kita. Itu yang Daud lakukan, kekasih Tuhan. Sehingga disitulah bagaimana Tuhan berkenan dengan kehidupan Daud. Yang ketiga, apa yang Daud lakukan sehingga kehidupannya menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Daud pribadi yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Daud mengandalkan Tuhan tanpa ada percabangan. Sehingga disitulah Tuhan berkenan di dalam kehidupan Daud, kekasih Tuhan. Di mana kita bisa melihat ketika Daud dia diberhadapkan dengan musuh yang begitu besar, secara manusia tidak akan mungkin Daud bisa mengalahkannya. Siapa dia, kekasih Tuhan? Pasti kita tahu, ya, dia adalah Goliat, ya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Ketika Daud dia berperang melawan Goliat, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki, kekasih Tuhan? Bahkan saat itu ketika dia diberi pakaian raja, ya seperti itu, ya, pakaian yang untuk berperang itu, ya mungkin baja gitu ya. Jadi yang pasti ya kita pernah dengar istilah ya, jadi ditembak itu nggak akan tembus ya, mungkin seperti itu, kekasih Tuhan. Ya tetapi kita melihat Daud tidak menggunakan itu, justru dia merasa tambah berat ya. Dia akan sulit untuk berperang kalau berpakaian seperti itu. Tetapi pada intinya kita tahu dalam kisah itu Daud dia hanya mengandalkan Allah semesta alam, Allah Israel. Dia mengandalkan yang namanya Yesus Tuhan yang kita sembah, kekasih Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga disitulah bagaimana akhirnya Daud dia memperoleh kemenangan yang luar biasa, mengalahkan Goliat, musuh yang sangat besar, yang secara manusia tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Tetapi karena pribadi Daud dia mengandalkan Tuhan, maka di situ kemenangan menjadi bagian Daud. Itu yang ketiga, kekasih Tuhan. Ya, bagaimana Daud menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Mari, apalagi di hari-hari ini, kekasih Tuhan, dalam segala situasi kondisi yang semakin tidak menentu, jadilah anak-anak Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah, Yeremia pasal yang ke-17 ya, di situ dikatakan, kekasih Tuhan, bagaimana di ayat yang ke-5 sampai 8, kalau kekasih Tuhan bisa baca di situ, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, ketika kita terus hidup mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, kekasih Tuhan. Untuk itu mari kita mau teladani Daud juga. Mengapa dia menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan? Karena Daud dia hidup mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa ada percabangan. Mari biarlah ini juga yang kita lakukan. Apalagi yang dia
dilakukan oleh Daud? Ya, sehingga dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dia hidup di dalam perkenanan Allah yang begitu luar biasa, kekasih Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah Daud, dia memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Apa kekasih Tuhan? Memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Daud tidak menyimpan yang namanya kepahitan, dendam, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melihat itu. Bagaimana ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, ya, yang terus mengejar dia juga untuk membunuhnya. Tetapi kita lihat beberapa kali di situ Daud ada kesempatan dengan mudah untuk membunuh orang yang memusuhi dia, ya, orang yang hendak membunuh dia. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Ya, di dalam 1 Samuel, kekasih Tuhan, saya akan bacakan ini supaya kita melihat benarkah bahwa Daud ini adalah pribadi, ya, di mana dia memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Ya, saya akan bacakan di sini 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-8, kekasih Tuhan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. 9 dikatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Selanjutnya, lalu lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku, ya, ini Daud berkata, untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, kasih Tuhan bisa baca ayat selanjutnya. Bagaimana di sini jelas Daud ada kesempatan untuk membalas musuhnya. Daud ada kesempatan untuk membunuh yang namanya Saul, yang sudah terus berusaha mengejar dia, hendak membunuh dia. Tetapi lihatlah, Daud, dia memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Dia tidak membalas yang namanya kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Daud mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud, kekasih Tuhan. Untuk itu mari, biarlah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Mungkin hari-hari ini, ya, Tuhan izinkan kita juga untuk mengalami yang namanya disakiti mungkin, ya, kekecewaan mungkin, ya. Tetapi kekasih Tuhan, yuk kita belajar untuk punya hati yang mengampuni. Kita belajar untuk punya hati yang mengasihi. Bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kepada orang yang membenci kita, kepada musuh kita, kepada orang yang tidak suka dengan kita. Mari tetap kita mau mengasihi mereka. Kita mau terus berbuat baik kepada mereka. Kita lakukan saja bagian kita. Roma berkata bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh untuk membalasnya, kekasih Tuhan. Mari teladani Daud malam hari ini. Kita mau taruh dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga di situ perkenanan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang dilakukan Daud sehingga dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kekasih Tuhan? Selanjutnya, yang kelima adalah Daud, dia hidup di dalam pertobatan. Nah, ini dia. Ketika kita berkata, loh, aku gak berdosa kok, ya, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah bertobat. Ingat, kekasih Tuhan, hidup di dalam pertobatan itu tidak kita lakukan hanya sekali, tetapi hidup dalam pertobatan itu kita harus lakukan terus setiap hari. Setiap hari kita harus terus hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Karena kita sadar kita masih hidup dalam daging, yang ada kalanya kita keluar dari kebenaran. Kita tidak lakukan yang namanya firman Tuhan. Ya, disitulah kita harus terus memperbaiki, memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Dengan cara bagaimana? Hidup di dalam pertobatan.
Karakter-karakter apa yang masih ada pada kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita harus terus minta kekuatan Roh Kudus. Hari demi hari semakin diubahkan menjadi lebih baik, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup dalam pertobatan itu harus terus kita lakukan, saudaraku. Yang dulunya mungkin kita suka marah-marah, kita suka menyimpan kepahitan, ya, kita suka iri hati, mungkin tanpa kita sadar kita sombong. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan, saudaraku, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus Tuhan, mungkin kita sudah menjadi orang yang melayani Tuhan, tetapi ya, daging kita seringkali masih ada sesuatu yang membawa hidup kita untuk melakukan hidup yang tidak sesuai kebenaran. Disitulah hidup dalam pertobatan harus terus kita lakukan. Demikian juga Daud. Dia hidup dalam pertobatan, kekasih Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dengan kehidupannya. Ya, di mana kita bisa melihat ketika Daud dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan. Lalu saat itu Nabi Nathan menegur dia. Daud dia tidak mencari kambing hitam, ya, yang sering kita dengar kalimat itu, ya. Dia tidak mencari kambing putih atau kambing apapun, kekasih Tuhan. Tetapi Daud, ya, dia mengakui dosa yang dia lakukan. Dia menyesal dan dia bertobat. Nah, kekasih Tuhan, itulah mengapa Tuhan sangat berkenan di dalam kehidupan Daud, karena dia pribadi, ya, yang selalu hidup di dalam pertobatan. Dia tidak menyembunyikan dosa, tetapi dia pribadi yang cepat bertobat. Disitulah perkenanan Tuhan turun di dalam kehidupannya. Nah, kekasih Tuhan, dan selanjutnya yang terakhir, ya, yang terakhir ini yang paling disukai, gitu ya, kekasih Tuhan. Apa yang dilakukan Daud sehingga Daud menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Yang terakhir, yang keenam, yaitu Daud, dia penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Daud pribadi yang melekat dengan Tuhan. Daud pribadi yang intim dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan sangat berkenan dengan hidupnya. Allah berkenan dengan Daud karena dia pribadi yang dipenuhi dengan kerinduan kepada Tuhan. Dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat ke-11, kekasih Tuhan, di situ dikatakan apa? Lebih baik 1 hari aku ada di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menunjukkan Daud lebih memilih untuk selalu berada di dekat Tuhan, menjadikan hadirat Tuhan itu tempat tinggalnya, menjadikan Yesus pribadi yang terutama dalam hidupnya. Sehingga disitulah Tuhan berkenan dengan kehidupan Daud. Biarlah itu juga yang kita lakukan, kekasih Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu rindu bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu rindu ada di dekat Tuhan, yang selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Kita boleh selalu memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita beribadah, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, puji dan sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca firman, mendengar firman, mari baca dan dengar itu dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kita selalu menyenangkan Tuhan, dan perkenanan Tuhan itu turun datang di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari tentang pribadi Daud yang juga harus kita lakukan kalau kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan dimanapun berada, juga saya yang Tuhan izinkan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, supaya kita semuanya memperoleh perkenanan yang dari Tuhan. Kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang disebut oleh Allah sendiri adalah pribadi yang berkenan di hatinya. Maka kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan, yaitu apa? Mari kita mau melakukan segala kehendak
kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menjadi pribadi yang selalu hormat kepada orang tua kita. Kita mau menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apapun yang terjadi, kita tetap andalkan Tuhan saja. Dan kita juga menjadi pribadi yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Kita menjadi pribadi yang terus hidup di dalam pertobatan. Kita juga menjadi pribadi yang hidup dipenuhi dengan kerinduan kepada Tuhan. Menjadikan hadirat Tuhan itu tempat tinggal kita, tempat kesenangan kita, tempat kesukaan kita. Kita mau bawa diri semakin sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan kita, saudaraku. Apalagi di masa-masa yang sekarang, jangan biarkan dirimu menjauh dari Tuhan, tetapi bawa diri untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergaul karib dengan Tuhan, semakin penuh kerinduan kepada Tuhan. Maka di situ perkenanan Tuhan akan membuat hidup kita kuat, membuat hidup kita mengalami janji Tuhan, membuat hidup kita luar biasa. Benarkah bahwa perkenanan Tuhan itu membuat kehidupan kita mengalami berkat anugerah yang dari Tuhan, kekasih Tuhan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-33 ayatnya ke-23, saudaraku, di situ dikatakan bahwa perkenanan Tuhan itu membuat kehidupan kita kenyang dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana Daud pada akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa, ya. Dia pribadi yang sangat luar biasa, kekasih Tuhan. Itu semua terjadi karena Daud menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dikenan oleh Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan karena dia memiliki karakter-karakter dan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini semakin membawa kehidupan kita untuk terus hidup di dalam kehendak-Nya, untuk kita taat melakukannya, berapapun harga yang harus kita bayar, pengorbanan yang harus kita lakukan. Percayalah kekasih Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam Yesus Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkat yang diberikan, ya, yang dilakukan Tuhan atas Daud, ya, janji yang digenapi atas kehidupan Daud karena Daud berkenan pada Tuhan. Percayalah, Tuhan juga sanggup lakukan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus membawa kehidupan kita mengalami kuasa, penyertaan, perlindungan, mujizat yang luar biasa. Bahkan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, itu boleh menjadi bagian kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita mengucap syukur untuk firman Tuhan malam ini. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Engkau Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami seperti Daud, ya Tuhanku, pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami mau lakukan seperti apa yang Daud lakukan, sehingga kehidupan kami berkenan. Dan ketika kami hidup dalam perkenanan Tuhan, firman-Mu katakan, maka kami akan kenyang, bahkan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bahkan penyertaan, perlindungan, kasih sayang, dan anugerah Tuhan itu semakin berlimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, khususnya yang saat malam ini boleh bersama-sama menerima dan mendengar setiap kebenaran-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan, Tuhan terus melindungi, dan Tuhan Engkau menyatakan perkenanan-Mu atas setiap kehidupan umat-Mu, ya Tuhanku. Terima kasih, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya saat dan waktu Tuhan akan menyatakan kuasa, keajaiban, dan pemulihan atas negeri yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami percaya malam hari ini berkat, kasih sayang, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami tidak akan takut dan gentar. Bahkan kami akan terus maju bersama Engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Baik di dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang telah menabur, kami juga percaya Tuhan Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu. Kidara mata sikata payara mata, kinara masyadara mara. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.